pada zaman sekarang, pada zaman modern ini, itu banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Saya ngomong depan Bapak Ibu sekalian, para pemuda masyarakat, saya hanya memberikan contoh, tapi saya belum mampu menjadi contoh. Ibu punya kucing di rumah? Kucing garong nggak? Itu kucing kalau dia mencontoh kepada ayam, pas nggak? Levelnya nggak? Kalau kucing mencontoh kepada kucing, kebo kepada kebo, kambing kepada kambing. Nah, kita sebagai manusia yang harus kita contoh adalah manusia. Kita contoh malaikat nggak makan, betul? Bu, pernah lihat malaikat makan? Malaikat, kita contoh malaikat nggak tidur. Kita contoh malaikat nggak doyan duit, betul bu? Ibu doyan duit nggak? Boko. Kita kalau mau duit mata kita hijau bu. Sampai ibu-ibu yang lagi ngidam dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ketika makin lambat usia hamilnya dalam kandungan anaknya itu, tetangga bikin sayur asem, enggak demen. Tetangga goreng ikan asin, enggak demen. Lakinya pulang kerja bau keringat, enggak demen. Tapi kalau ibu-ibu yang hamil, walaupun bertambah hamilnya, lakinya aja gedek, ikan asin bau gak demen. Tapi kalau lakinya bau duit, demen gak? Demen gak bau? Emang ibu-ibu mata duitan. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu kampung saya RW 2. Kalau RW 7 dari dulu. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi beliau Habibana sudah menjelaskan bagaimana kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum dijelaskan akhlaknya, baru dijelaskan keringat dan air ludahnya. Luar biasa. Kalau orang pelajar sejarah Rasul kita, makin banyak kita dengerin sejarahnya, kita makin cinta. Seorang anak muda itu kalau jatuh cinta, walaupun hujan gede, tetap datang. Biarpun lagi dipanggil ibunya, kalau ceweknya dan nelfon diparanin, saking cinta. Nah, kalau kita cinta kepada manusia yang lain seperti itu, apalagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya, Rasul kita akan menambah cinta kepada kita. Ini malam kita datang kemari, ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu-ibu capek, bapak-bapak capek, anak muda capek pulang kerja, tapi karena Allah dan Rasulnya kita kumpul di tempat yang mulia. Jadi bu, saya baru bisa memberikan contoh, belum bisa menjadi contoh. Kalau Rasul kita manusia, tapi Rasul kita basyar, wakal basyar. Rasul manusia, tapi bukan manusia yang biasa kayak kita. Kalau Rasul itu sedikit bicara, kalau kita sedikit-sedikit bicara. Rasul itu kalau makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tambah. Apalagi kalau usia tua, udah makan lupa. Itu kita manusia. Jadi kalau kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain kecuali Nabi kita yang harus kita contoh.
Ibu pengen contoh Nabi Isa alaihissalam, beliau nggak kawin. Mau nggak kawin tuh? Mau anak kita nggak kawin? Tapi kalau kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang pribadi beliau dijelaskan kepada kita agar supaya kita mencontoh hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Belum lama ada orang pintar ngomong begini. Sebenarnya kalau kita teliti kalimatnya nggak salah. Kata orang pintar itu begini, di dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Pernah dengar nggak, Bu? Memang tidak dijelaskan kewajiban sholat berapa rakaat, tetapi kita mengenal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi kalau kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah nggak ada salahnya. Ibu pengen contoh siapa lagi? Vanessa Angel udah nggak ada. Contoh Roma Irama nggak ada di sini. Kalau contoh Pak Kiai di dalam ada, ya? Akhlak beliau santun. Jadi kalau kita mencontoh akhlak Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajib bagi kita untuk mencontoh beliau. Yang kita contoh akhlak beliau, bahkan kata istri beliau, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Saking hebatnya, saking mulianya, saking indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersenyum, Bu. Bapak Ibu nanti kalau pulang ke rumah, kata Nabi begini, "Falyakul khairan aw yasmut." Berkatalah yang baik-baik atau diam. Kalau ibu ngaji di majelis sambil tidur, Bu, kata Nabi kita, berkatalah yang baik atau diam. Ibu pulang dari ngaji ke rumah, ibu diam aja. Pulang mah diam aja. Kata suaminya, "Nak, coba itu mama kamu tanya kenapa sih pulang ngaji kok diam, nggak seperti biasanya." Lalu anaknya bertanya, "Wahai mamaku sayang, yang cantik, yang manis, yang baik hati, kenapa pulang ngaji diam?" Mama lagi ngamalin hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep tuh, tapi salah tempat. Ibu kalau lagi sholat, misalkan anak lagi sholat, ibunya manggil, "Jen, Jen." Si John kemana nih? Ternyata si John lagi sholat. Nama panjangnya Jono, lagi sholat ya. Nah, kalau si Jono ini belajar mengaji dengan gurunya di majlis atau di madrasah taman pendidikan Al-Quran, maka kalau Jono dipanggil oleh ibunya, dia akan kerasin baca surah sedikit, menandakan ibunya akan tahu kalau anaknya lagi sholat. Tuh. Jadi kalau kita mencontoh, malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak kawin,
Tapi kalau kita contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat sempurna. Anak-anak ibu yang lagi sekolah SMP saking ngefans dengan Superman, ikutin Superman. Padahal Superman pakai baju salah, celana dalam di luar. Tuh. Kita banggakan tokoh-tokoh luar, tapi kita lupa idola kita itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid ini malam ini kita diundang datang kemari, kita bisa mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya hanya memberikan contoh yang menjadi contoh ada bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, saya ngasih dua hal dalam hikmah malam ini. Yang pertama ibu sekalian, ada manusia yang tidak akan masuk surga, dan bahkan manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Di antaranya yang pertama adalah orang yang sombong. Ada yang sombong ini. Tunjuk orangnya siapa? Itu kalau orang yang sombong tidak akan masuk surga dan bahkan masuk ke dalam neraka. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Orang tidak akan masuk surga kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau andai kata dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi riwa. Kalau lewat betul mau kenal tetangga, beli mobil baru, itu kalau lewat di depan tetangganya mau dibuka kacanya, saking sombongnya. Itu Bu, kalau bisa itu orang yang punya harta banyak, dia sampai ke rumahnya nggak nginjek tanah, itu sama kayak kuntilanak. Kalau ada orang sombong di sini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Buah pepaya, buah kedondong, belinya di pasar Keramat Jati. Wahai orang-orang kaya, jangan kamu sombong, semuanya akan mati. Ibu-ibu mati, suami bininya sekali lagi kata, Pak RT mati, Pak RW mati, Ustaz mati, habaib mati, semuanya akan mati. Dan nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Jadi orang yang punya harta, orang kaya, dia tidak boleh sombong. Kalau dia sombong sedikit aja dalam hatinya, la yadkhulul jannah, orang tersebut tidak akan masuk surga, masuk ke dalam neraka. Ada juga Bu pejabat sombong. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Makanya kalau beli ketupat jangan diborong. Kalau diborong nanti kalian nggak bisa beli. Jadi pejabat jangan sombong, karena pejabat pun akan mati. Walaupun jabatan tinggi, kalau lagi pemilihan kita dideketin, ibu-ibu kita kumpul, kita makan. Ketika udah jadi pejabat, apa Bu? Lupa.
kacang lupa na'udzubillah min. Jadi yang pertama kata Nabi kita dalam hadis ini, bahwasanya orang yang tidak akan masuk surga, yang tidak akan masuk neraka adalah orang yang sombong. Yang kedua, orang yang tidak akan masuk surga, bahkan baunya surga nggak bisa dicium. Kita selalu berdoa agar kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang kedua, orang yang akan masuk neraka, tidak masuk surga, anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Kalau ada anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, maka anak itu akan masuk ke dalam neraka. Fala taqul lahum uffin, jangan berkata cis kepada kedua orang tua kita, maka kita akan menjadi anak yang durhaka. Hukukul walidain, jangan sampai kita yang hadir di sini kita termasuk anak yang durhaka. Na'udzubillah min. Pada suatu hari Abu Lais ditanya oleh seorang, wahai Syekh, kalau andai kata ada seorang anak yang durhaka kepada ayah ibunya, lalu ayah ibunya meninggal dunia sebelum dia minta maaf, apakah dosa anak itu akan diampuni oleh Allah? Beliau menjawab, Abu Lais menjawab, andai kata ada seorang anak yang durhaka kepada ayah ibunya, belum sempat minta maaf karena ayah ibu sudah meninggal dunia, entah faktor jarak dan lain sebagainya ataupun gengsi barangkali, maka kata beliau dosa anaknya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dosa anak itu bisa diampuni oleh Allah kalau anak itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin di Bandung mau sholat, ketika ayah ibunya sudah meninggal dunia, dia bertaubat kepada Allah, dia sujud di hadapan Allah, maka anak itu akan diampuni dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu buat kita yang masih punya orang tua atau sudah meninggal dunia, yang kedua, anak itu harus menyambung tali silaturahmi kerabat ayah ibunya. Jadi kalau dia punya dosa sama orang tuanya, belum sempat minta maaf, maka anaknya itu harus silaturahmi ke rumah kerabat ibunya, kerabat ayahnya. Jangan sampai mati obor, jangan sampai silaturahim terputus, karena orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Yang ketiga, Bu, kalau kita pengen diampuni dosa kepada Allah, belum sempat minta maaf sama orang tua, kita disuruh bersedekah. Kita bersedekah ke masjid, mushola, majlis, bahkan acara pada hari ini nih, kita bersedekah, maka dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu. Ibu sedekah dapat 10, orang tua ibu dapat 10, kakeknya, gurunya dapat 10. Makanya kalau kita yang biasa hadir majlis salim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir majlis salim, itu kita baru melihat wajah guru kita, wajah ustaz kita, wajah kiai kita, wajah para habaib, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan kita memandang wajah kedua orang tua kita, mendapat pahala, dan kita pandang wajah guru kita juga mendapat pahala. Kita kan, Bu, kenapa kita bersyukur? Kita anak Rasul bukan, ponakan Rasul, hidup tidak pada masa zaman, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Bisa dulu apa nih? Ayo kita jadi grup selawat ya. 1, 2, 3. Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Artinya apa, Bu? Beruntunglah orang yang bisa melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Tuh para sahabat, mereka bisa melihat wajah Rasul, dan umat Islam pada waktu itu mereka beruntung bisa melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa kata Rasul kita? Summa tuba, kemudian beruntunglah liman lam yarani, orang yang gak bisa melihat wajah Rasul bisa beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti kita malam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, kita beriman kepada beliau. Mudah-mudahan berjamaah sekalian, Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, dan Allah istiqomahkan hati dan jiwa raga kita untuk senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.